Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan segala puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita semua sehingga kita dapat belajar online. Kedua kalinya sholat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah merintis umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita alami pada saat ini. Di sini saya Farid Samsul Hadi dari kelas PAIL akan menerangkan pembelajaran pada hari ini yang berjudul ilmu tauhid sebagai materi dakwah. Yang pertama adalah pengertian ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid secara etimologi. Secara etimologi, tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah itu hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab masdar dari kata wahada wahidu tauhidan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah SWT itu hanya ada satu. Tauhid dibagi menjadi tiga macam, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah, maknanya adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT segala sesuatu dan yang menguasainya, tidak ada sekutu lainnya, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu adalah segala sesuatu dan yang menguasainya, dan tidak ada sekutunya, tidak ada yang membantunya. Dan Allah itu yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba, dan disebut pula tauhid ibadah. Artinya keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah ilah yang diibadahi, yang hak, yang tidak ada ilahi lainnya, yang tidak ada ilah lainnya, dan segala yang diibadahi selainnya adalah batil, serta mengesahkannya dengan peribadahan, ketundukan, dan ketaatan yang mutlak. Tidak boleh seorang pun dipersekutukan dengannya, dan tidak boleh satupun dari peribadahan dipalingkan kepadanya, kepada selainnya maksudnya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, artinya keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT memiliki nama-nama yang indah, yang sifat-sifatnya yang mulia. Dia disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan disucikan dari semua sifat kekurangan yang hanya dimilikinya dan tidak dimiliki oleh semua makhluk. Tadi sudah jelaskan, mungkin hanya kurang lebihnya seperti itu tentang pengertian tauhid. Yang kedua, wilayah pembahasan ilmu tauhid. Wilayah pembahasan ilmu tauhid bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama tauhid ilahiyah, yang kedua tauhid nubuwah, yang ketiga tauhid samiyat. Yang pertama tauhid ilahiyah, yaitu tauhid yang membahas ketuhanan.
Dan tauhid ilahiyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid uluhiyah, yaitu adalah kepercayaan untuk menetapkan berwasiat ketuhanan itu hanyalah milik Allah belaka dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dilahirkan dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Selanjutnya tauhid rububiyah tadi cabang dari tauhid ilahiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam segala perbuatannya. Dialah satu-satunya yang menciptakan sekaligus memiliki dan mengatur semuanya, mengatur makhluknya juga, mengatur sejagat raya. Cabang dari tauhid ilahiyah tadi yang terakhir tauhid zat, sifat isma dan nama-namanya, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah dan Rasulnya yang tidak sama dengan makhluknya. Sifat dan nama-namanya adalah agung dan juga sangat sempurna. Wilayah bagian tadi yang kedua adalah tauhid nubuwah, yaitu bagian ilmu tauhid yang membahas masalah kenabian, kedudukan dan peranan serta sifat-sifat dan keistimewaan Nabi. Yang terakhir pembagian tauhid yaitu tauhid samiat, yaitu bagian ilmu tauhid yang membahas masalah-masalah yang dengan dalil-dalil nakli seperti datanya hari akhir, hari kebangkitan dan kubur dan lain-lain. Selanjutnya jumlah mazhab, pemahaman ilmu tauhid dan doktrinnya. Ada banyak dalam mazhab-mazhab yang mendoktrin ilmu tauhid. Di sini saya hanya mengambil 5. Yang pertama Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Kaum Khawarij memang memandang diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah semata untuk berjuang di jalan Allah SWT. Kaum Khawarij terdiri pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali. Atau tahkim sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan setelah berakhirnya pertempurannya pasukan Ali dan Muawiyah pada tahun 11 Hijrah atau 648 Masehi. Doktrin-doktrinnya itu dibaca sendiri ya. Kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah penangguhan vonis hukuman dan perbuatan seorang sampai di pengadilan Allah, sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan mempunyai harapan untuk bertobat. Dan untuk doktrinnya dibaca sendiri. Yang ketiga, aliran Jabariyah, artinya suatu aliran atau faham kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatan serba terpaksa, atau dalam istilah Inggris fatalism atau predestination, yaitu faham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar. Dan juga untuk tokoh-tokoh dan doktrinnya dibaca sendiri. Yang keempat, mengerti aliran Qadariyah, berasal dari bahasa Arab dari kata qadaro yang berarti kemampuan dan kekuatan. Aliran ini berpendapat bahwa yang percaya segala tindakan manusia tidak
intervensi oleh Tuhan. Menurut aliran ini tiap-tiap bahwa Allah adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat membuat segala sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Golongan ini disebut Qadariyah karena mereka meniadakan qadar Allah SWT dan menetapkannya pada manusia serta menjadikan segala perbuatannya manusia tergantung pada kehendak dan kekuasaan manusia sendiri. Untuk doktrin-doktrinnya dibaca sendiri. Dan yang kelima, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kaum ini adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Ciri utama yang membedakan aliran ini adalah pandangan-pandangan teologisnya lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil akli dan lebih bersifat filosof, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Untuk doktrin-doktrinnya dibaca sendiri. Yang terakhir, aliran kaum Syiah. Kaum Syiah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa pengertian Syiah adalah pengikut atau kelompok atau golongan Ali, ya. Golongan Ali bin Abi Thalib. Untuk doktrin-doktrinnya dibaca sendiri. Dan untuk poin yang ketiga dan yang keempat akan dijelaskan oleh Mas Dana Hamid Al-Muiz.